aku lagi ngeliat ini nih Mas, official selection-nya Balinale, wis sama Best Film Cinequest, wis. Kalau yang official selection Balinale itu kategori apa Mas? Balinale itu kita waton official selection gitu aja deh. Gak ada. Oh, Yang nominasi itu yaitu Cinequest itu sama di Malaysia, Haifa hmm. itu masuk nominasi Best Editing. Tapi Jika film itu gak di masuk itu Mas ya, gak nominasi Best ditempel ya Editing. Mas, gak dipasang di Kan poster delok apa? kayaknya. Delok Kowe poster ya? lihat poster yang versi Heeh. keberapa? Sing hitam Ada putih, berapa? ono tulisannya tengkorak. Oh, harusnya ada 6. Kalau yang terbaru itu ada 6. Oh, yang terbaru ada 6 ya? Yang di Malaysia kayaknya itu belum itu. Ini baru 3. Cinequest, Balinale, Ah, sama JAV. Jaf. Mas, berarti eh, kita mau bahas yang ini nih Mas, yang ke Cinequest. Karena ini Hmm. lumayan sangar sih di Amerika. Maksudnya berarti apakah ketika terpilih itu akan mendapat kabar ya Mas dari Amerika? Terus habis gitu untuk supaya keberangkatan ke sana itu apakah negara ikut membantu atau kayak gimana Mas? Atau kita pakai dana sendiri atau Ya, ternyata setelah karya kita berbicara, itu pihak-pihak beberapa pihak itu baru mau membantu itu. Yang tadinya nggak, tapi aku nggak mau nyebut merek ya. iya iya Yang iya. tadinya agak nggak mau membantu, tiba-tiba saat kita sudah ketahuan tayang di bioskop mau membantu. Saat kita sudah ketahuan nominasi di Amerika, tiba-tiba mau membantu. Yo wes, yo rapo, alhamdulillah, bang Nora gitu loh. Jadi ya waktu itu kita dapat pengumuman Cinequest itu pas kita baru mau tayang di JAV. Jadi sudah mau masuk teater berapa itu waktu JAV itu lah kok co-produserku Dewi Anggra ini itu dia dapat email, wah kita dapat nominasi. Krune kan desa kabeh ya, mahasiswa kabeh gitu loh. Jadi Iya kayak iya iya. kita waktu itu kita speechless bareng sih. Kita tenanan ora tuh. Jangan-jangan ini masih di alam bawah sadar imajinasinya Yusron Fuadi ya, asam tenan. Ternyata setelah kita berkorespondensi ternyata ya bukan Ternyata hoax. benar. Ya. Terus waktu itu kita dibantu banyak sekali pihak. Aku nggak mau nyebut karena kalau nyebut nanti takutnya ada yang lupa sih. Iya Yang iya pasti iya. waktu itu UGM bantu, kampusku bantu. UGM itu dari awal bantu sih. Bantu. Karena memang membawa nama UGM kan Mas. Karo opo meneh lali aku. Lali ya, ngasem tenan. Suwe. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu bisa. Sorry ya, nek tidak terlalu lengkap. Tapi berarti dengan mempunyai apa namanya ya sebuah penghargaan itu pasti akan ada pihak yang akan banyak membantu Mas ya. Gimana? Dengan berbagai penghargaan itu pasti akan akan ada banyak Ya pihak sebenarnya yang kalau membantu ya. kalau dibilang pasti juga enggak sih. Cuma ya akan lebih mudah untuk minta sponsor. Apalagi saat sudah agak punya nama dan agak punya nama baik gitu. 130 menit total durasi film. Oh, enggak, itu enggak. Itu salah itu. Itu berdasarkan UGM Today, Mas. Oh iya. Itu tidak diupdate itu. Versi bioskop itu cuma enggak ada 2 jam. Enggak ada 2 jam, Mas ya? Enggak ada. Loh, berarti ada versi lain, Mas. 107 menit. 107 menit. Tapi berarti ada versi lain, maksudnya kayak director's cut atau gimana gitu? Enggak. Ya? Waktu itu kita sudah punya versi cut
Berarti ada berapa versi ya? Waktu itu aku juga mengadakan tes screening waktu itu hampir 3 jam. Tes screening, beberapa visual effect belum jadi, musik belum final. Itu tak tes screen ke di bioskop beneran. Terus aku undang beberapa orang, terus aku pengen tahu pendapat mereka sih tentang film ini. Gitu. Dari hasil itu tak pendekkan jadi 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Terus tak pendekkan lagi jadi 2 jam 20 menit. Terus waktu diputar di JAV, itu bukan kebetulan sih. Aku memang merencanakan, aku pengen Joko Anwar nonton filmku gitu. Oh. tak setting caranya, aku ganggu dia di sosmed, Mas, tolonglah nonton filmku. Jadi pas di JAV itu aku jajar Joko Anwar gitu loh. Oh. Mas Joko Anwar nonton filmku, aku nonton Joko Anwar. Aku dulu aku piye itu ini. Dan asiknya Joko Anwar itu dia sangat jujur. Dia jujur, dia nggak berusaha membuatmu merasa baikan. Mergo ora penak gitu. Tapi Joko Anwar itu, aku masih ingat Joko Anwar ngasih aku beberapa petuah. Oke, Yos, filmmu bagus, tapi adegan ini dihapus. Siap Mas, aku langsung kamu setelah lihat adegan gue. Setelah dijab Mas ya? Ya, setelah dijab. Setelah dijab gara-gara Mas Joko Anwar itu, filmku jadi berkurang berapa ya? 17 menitan mungkin. Oke. Aku percaya aja. Berarti yang tayang di bioskop itu sesuai setelah cutting ya? Atau real itu? Setelah recutting berkali-kali. Ya, setelah cutting berarti ya? Pendek. Ya. Yang di bioskop itu versi paling pendek. Berarti ada ini Mas ya, ada apa namanya, nasihat Joko Anwar di di film ya tersebut dong. Mas ya. Dan aku emang banyak senior yang tak anggap guru ya, Mas Garin, Mas Joko Anwar, Mas Iva, Mas Edi, Mas Hanung, itu mereka semua tak minta pendapat. Itu semua ketemu di JAV gitu atau gimana Mas? Untuk Mas Dre untuk mendapatkan pendapat. Lain-lain, ada yang ya? Waktu itu bisa datang di tes screeningku, ada yang bisa datang di JAV, ada yang tak silih hadis, Mas pengen nonton film ini, aku pengen ketemu pendapatmu, itu juga ada. Mas Hanung tak gitu. kirim harddisk itu Mas. Nah, orang tak kirim, tak kayak langsung, aku takut tak kayak langsung. Enggak terlalu percaya dengan pengiriman ya. Terutama harddisk filmku pertama ya. Oke. Mas, beberapa teman-teman filmmaker indie di Surabaya kan juga pengen tahu caranya supaya apa namanya bisa kayak film Tengkorak yang sampai ke luar negeri dengan beberapa penghargaan. Tips-tipsnya gimana Mas? Apakah ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, kayak misalnya story-nya harus gimana, atau lebih ke sinematografi, atau keunikan, atau gimana Mas? Aku nggak tahu ini keunikan atau bukan, cuma aku selalu nggarap film berdasarkan sesuatu yang aku sukai alias sangat dekat denganku secara personal gitu. Kalau kamu sudah pernah nonton film pendekku belum? Pendekar Kesepian. Ada di YouTube itu. Kamu nonton itu. Itu kui Uteke Yusron. Gitu ya. Uteke Yusron yang ternyata itu sebelum Tengkorak atau sesudah Mas? Film pendek sebelum Tengkorak. Sebelum ya? Itu juga diputar di festival-festival itu. Padahal film ngobrol 4 orang, 1 kali take 24 menit.
sama Mbak Eka Nusa Wih. juga. Oke. Itu diputar di Belanda gitu, dan saat kita sudah membuat beberapa karya menurut versi kita, itu saat kita screening, aku termasuk paling suka screening itu sensasi unik. Jadi saat kita screening itu ada yang ketawa atau tepat di titik kita pengen mereka ketawa, ada yang ketawa di titik yang nggak kita duga, ada yang di adegan andalan kita mereka malah nggak ketawa. Itu pembelajaran yang luar biasa tentang bagaimana cara kamu berkomunikasi. Jadi pendekar kesepian itu tak anggap sebagai latihanku untuk cara berceritanya Yusron ini yo. Gitu. Dan mungkin endingnya bisa menjadi ciri khas bahwa filmku itu aku nggak ngurus bahwa sejauh ini ya, nggak tahu nanti. Aku nggak terlalu ngurus bahwa mayoritas penonton Indonesia yang hanya bisa berbahasa Indonesia itu nggak terlalu paham dengan guyonan lokalku. Guyonanku kan super lokal ya. Kadang ada guyonan yang bahkan bukan guyonan Yogyakarta, tapi guyonan Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul gitu loh. itu tak keluarkan, dan aku nggak ragu, aku nggak ngurus bahwa orang dari Cirebon nggak bakal nangkep. Membuatlah film berdasarkan sesuatu yang kamu sukai. Kalau di film Tengkorak itu akan termanifestasi dalam naskah, terutama adegan 30 menit pertama. 30 menit pertama kan isinya berita ya, isinya berita. Aku termasuk sangat suka ngelihat berita, tapi bukan lihat beritanya sendiri. Aku suka lihat respon polos orang Indonesia terhadap sesuatu. Itu kan menarik. Kita kan polos banget ya. Kita itu bahasa yang sangat-sangat polos itu. Kalau misalnya ada penemuan kambing berkaki 5 gitu kan langsung viral ya. Viral, terus orang Indonesia punya respon yang sangat unik. Misalnya buka angkringan yang kono. Kencingnya bisa menyembuhkan. Itu kan respon orang Indonesia. Iya. Nah, di film Tengkorak, gara-gara aku suka lihat berita, aku suka lihat tentang alien, tentang apapun itu jadi muncul di situ. Jadi selama kamu belum bekerja untuk studio besar, bikinlah film yang baik. Aku nggak pernah bikin film untuk menyenangkan juri. Orang yang aku butuh tak puasin pertama kali itu aku sendiri. Aku nggak ngurus bahwa emang juri bakal suka film seperti ini. Emang juri Eropa kan pengennya film Indonesia sing tentang kaum marginal ya, atau tentang PKI tentang betapa gobloknya kita, tentang HAM. Nah, aku terus terang aku nggak mendalami itu. Jadi tiba-tiba aku bikin film tentang itu, ya nggak akan dalam. Tapi tentang bagaimana orang Indonesia merespon sesuatu yang khas, bagaimana orang Indonesia merespon UFO, merespon penemuan dengan caranya, itu aku. Gitu. Jadi jangan lupa untuk berangkat dari sesuatu yang sangat dekat denganmu. Nggak usah ngurus bahwa itu adalah sesuatu yang deso, yang mayoritas orang Indonesia nggak akan paham. Pokoknya justru itu kekuatanmu. Gitu. Tapi jadi, berarti apakah bisa dibilang kalau perbedaan culture sangat diperhatikan Mas ketika masuk ke International Film Festival? Nyatanya ora. Maksudnya jadi kayak misalnya misalnya kan jurinya bule-bule nih, terus habis gitu film kita tentang lokal banget. Jadi maksudnya kan di sana kan nggak ada tuh. Jadi apakah itu yang bikin menarik atau gimana tuh? Ya, kalau jawaban pastinya aku pasti nggak tahu karena aku bukan ahli film festival ya. Tapi gini, juri festival kan juga penonton film ya. Ya. Orang yang benar-benar suka film itu basically dia pasti suka sesuatu yang baru. Dia suka sesuatu yang asing yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Di balik, karena tiap festival itu saja di belakangnya juga ada politik juga ya. Tapi aku memutuskan untuk
aku nggak akan ngurus itu. Aku akan fokus ke karyaku. Harapanku, salah satu kurator atau juri itu pikirannya bisa terbuka sedikit dan, wow, ya gini wong Indonesia ya iso nggak science fiction, ya gitu loh. Gitu dan ternyata ya masuk aja gitu. Guruan lokalku itu di Belanda juga ternyata mereka juga ketawa gitu. Aku malah aneh banget. Kok ngerti guruan lokal? Karena ternyata beberapa guruan yang kita anggap lokal, kira-kira tentang seks atau tentang apa, itu sebetulnya itu universal. Nah, gitu. Itu kegayaan universal. Mas, soal kan di film Tengkorak kan ada yang beberapa melibatkan beberapa visual effect ya, Mas. Nah, itu dikerjain sendiri atau Mas Yusron emang kerjasama dengan beberapa studio visual effect atau gimana? Kita kerjain sendiri. Jadi semua visual effect itu kita kerjakan di lab multimedia di Prodi Komputer Sistem Informasi di UGM. Ya. Dan ya waktu itu sih pilihannya hanya itu. Aku nggak punya cukup uang untuk menyewa studio visual effect di Jakarta untuk membuat visual effect di film ini. Jadi ya lagi-lagi anak-anak muda yang terinspirasi dan tak challenge. Kita bisa loh bikin visual effect. Biasanya kan aku sendiri merasa kekuatanku itu adalah referensi. Aku kakek nonton film. Jadi kalau kalian mahasiswa film yang pengen bikin film itu tugas utama pertama kalian itu pastikan seminggu itu paling nggak nonton 3 film lah. Karena film itu hanya kumpulan referensi dan preferensi sih. Nggak benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, cara pengambilan yang baru. Itu cuma ini digabung, ambil referensi dari ini. Tuh. Dan terutama untuk visual effects film Tengkorak itu selain nonton film, aku juga suka koleksi DVD ya. Aku waktu itu zamannya masih koleksi DVD. Lord of the Rings, Star Wars itu aku punya semua. Ada behind the scene-nya. Bisa jadi filmnya tak tonton 10 kali, behind the scene-nya tak tonton 15 kali. Jadi saat aku butuh adegan ini, aku tahu metodenya yang paling benar adalah ini. Apakah 3D, apakah kompos 3D 3D-nan atau 3D beneran, atau miniatur. Ya gitu. Aku punya garis besarnya, tak lempar ke anak-anak. Metodenya kayak gini, detailnya golek on YouTube. Ternyata golek tutorial nang YouTube ngene ya. Golek tutorial nang YouTube. Mas, soal referensi nih, Mas. Selama menulis dan mengembangkan film Tengkorak, film apa yang menjadi referensi Mas Yusron? Oke. Sebutkan 5 lah. 5 ya? Oke, tak kasih 5 film paling berpengaruh dalam hidupku ya. Empire Strikes Back. Ini Star Wars episode 5 loh. Seven Samurai. Menebur Totoro. 2001 Space Odyssey. Nah, terus sisi apa ya? Close Encounter of the Third Kind. Itu nggak Steven Spielberg. Oh iya. Nah, itu salah satu referensinya ya. Dan masih banyak lagi. Film-film studio Ghibli aku ya seneng. Aku ya seneng nonton animasi itu ya apa? Seneng banget aku. Oke. Mas Yusron kedepannya mau ada proyek apa, Mas? Setelah Tengkorak nih. Kalau setelah Tengkorak, aku masih nulis naskah sambil coba-coba cari investor ya, karena ternyata kenyataannya juga nggak semanis bayangan kumbian. Aku bangun sebagai film CG, wes dua jeneng cari sponsor mudah, ternyata nggak juga. Ternyata nyari sponsor juga tetap sulit. Makanya sutradara film panjang itu juga endingnya banyak yang tetap harus banding tulang golek funding nang luar negeri, nang festival ini. Aku lagi nulis beberapa film sekalian sih. Ada yang epic, kolosal,
Seperti ono sing cukup konten untuk ngasih aku 30 miliar tak gaweke epic kolosal. Horor science fiction aku juga lagi nulis. Terus epic kepahlawanan juga aku lagi nulis. Gitu. Jadi lagi nulis telu. Nek ra papat telu. Tapi sing film film besar berarti yang horor itu Mas ya? Setelah Tengkorak. Apa? Yang film Ya, besar. aku pengen itu dulu sih. Aku pengen nyoba horor. Horor tapi tetap ono science fiction-nya lah. Ono Memang karena Yusron. penggemar science fiction-nya Mas ya? Iya. Oke. Mas, matur nuwun. Makasih banyak masukan-masukannya. Satu lagi nih Mas, kan kemarin sempat video call yang episode 1 sama teman-teman beberapa penggemar film di Surabaya. Nah, kita itu bahas soal low budget filmmaking. Nah, tips dari Mas Yusron apa Mas? Soal low budget filmmaking, karena beberapa mahasiswa atau para pecinta film memang masih takut soal budget. Gitu. Sarannya apa nih? Tak kasih dua saran ya. Dua saran. Jangan nunggu kamu punya uang banyak, karena bisa jadi itu nggak akan pernah terjadi. Kedua, nek rantai duit, uteknya kudu main. Diakali kamu adegan di film Tengkorak. Oh, aku ngakali, bukan ngakali uang ya, tapi ngakali keadaan. Ya. Kan ada banyak sekali adegan demo di film Tengkorak ya. Adegan demo yang melibatkan BNPB demo di Jakarta yang 500.000 itu kan awalnya kita masih mikir, aduh, oke lah, aku dosen, aku punya beberapa mahasiswa, bisa lah tak bikin demo kecil-kecilan gitu, pura-puranya demo. Tapi aku mikir, ya ini mesti elek. Dan mesti elek, kita harus mikir gimana caranya kita syuting adegan demo yang murah. Otomatis kan mikirnya gue ya wes nunggu demo direkam. Nunggu demo. Jadi beberapa bulan setelah aku stres mikir adegan demo itu, mahasiswa UGM sekitar 6.000 itu demo kok. Aku langsung go kamera dewe dengan harapan tidak dipukuli mahasiswa, ya tak sote. Terus bantuan kayak kebetulan itu juga akan senantiasa, nanti kalau kamu mengalami, kamu akan kaget sendiri ya. Jadi setelah mahasiswa UGM 6.000 demo, lah kok neng Jakarta ono demo nek Ahok itu loh ya, berapa ratus ribu atau berapa juta itu ya, itu satu kru langsung ke Jakarta bawa kamera ya. Production value. Jadi sebenarnya saat kita kepepet itu kita dituntut untuk bisa mikir, atau kebalikannya, ada adegan yang aku butuh kota Yogyakarta sepi, nggak ada manusianya, semuanya disuruh keluar karena bakal ada detonasi, adegan sepi itu loh. Nah, kita bisa sih nyetop satu jalan, otomatis bayar polisi ya, nyetop jalan, terus kita syuting di situ. Tapi apakah jalannya cuma satu itu? Kita bayar polisi nyetop jalan? Enggak. Kalau kita mau mikir, setiap tahun itu Indonesia punya 2 hari di mana jam 6 sampai jam 7 itu di jalan nggak ada orang. Pagi, Idul Fitri dan Idul Adha. Oh iya. Waktu sholat, kan sepi. Nah, adegan epicmu nih kalau. Cuma kalau sekarang adegan kayak itu sudah nggak bakal istimewa lagi. Setelah corona ini, mesti film zombie yang melibatkan kota kosong. Misalnya istimewa nih. Cuma aku suka melakukan itu loh. Jadi yo nek randu duit, paling randu punya teman yang banyak dan nganggo otak lah, dilibatkan otak. Jangan mudah menyerah hanya karena nggak ada duit. Nah, randu duit ngakali Mas yo, isa-isoe lah. Nah yo ngakali keadaan loh, untuk ngakali keadaan. Oke. Ngakali temen.
Oke. Mas, makasih banyak Mas. Hmm. Sip, makasih masukannya, sukses selalu. Project selanjutnya ditunggu loh Mas, yang horror science Oke. fiction. Judulnya apa Mas? Judulnya Kalian apa? juga judulnya The Draft. The Draft. Oleh bocoran sih gak Mas soal apa? Durung ya? Orang untuk judul gue. Tak Oke, tunggu karya Mas. kalian ya. Sip. Ya Mas. Matur nuwun Mas. Oke. Ya.